Perkenalkan, nama saya Muhyasir Stambuk C101-19156, kelas D P4, ujian bank dan lembaga keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, jenis dan contoh perusahaan anjak piutang di Indonesia. Jadi pengertian umum anjak piutang adalah suatu proses pembiayaan melalui transaksi pembelian piutang suatu perusahaan. Istilah ini mungkin sedikit asing di kalangan awam, khususnya di kalangan masyarakat non-pebisnis. Tapi jika Anda seorang pebisnis, maka Anda harus memahami istilah keuangan yang satu ini. Pada pelaksanaannya, anjak piutang atau invoice factoring akan dibeli oleh investor yang dalam hal ini bertindak sebagai borrower, sehingga seluruh proses penagihan utang sepenuhnya menjadi kewajiban pihak investor. Jadi mengenai siapa saja yang terlibat di dalam anjak piutang itu adalah beberapa, termasuk di dalamnya yaitu perusahaan jasa anjak piutang, yakni perusahaan yang bertanggung jawab pada anjak piutang dari pihak klien atau bisa juga disebut sebagai investor. Yang kedua, klien. Klien adalah pihak yang mendapatkan jasa dari pihak investor yang mana mereka menjual piutang milik perusahaannya. Yang ketiga yaitu pemilik piutang, yakni pihak yang membeli produk barang atau jasa dari pihak klien. Kemudian perbedaan anjak piutang dan pembiayaan piutang. Walaupun kedua hal tersebut sama-sama mampu membantu memperlancar arus kas pada sebuah perusahaan, tapi keduanya memiliki beberapa sisi perbedaan. Yang pertama yaitu dari sisi biaya. Jika dibandingkan dengan anjak piutang, pembiayaan piutang mempunyai biaya yang jauh lebih besar karena di dalamnya terdapat fee dan bunga. Kedua, dari sisi proses, penagihan pajak pada anjak piutang akan lebih mudah karena pihak perusahaan tidak perlu lagi melakukan penagihan pada pihak pemilik utang. Karena dalam hal ini pihak investor lah yang nantinya akan melakukan penagihan. Kemudian kita beralih pada jenis anjak piutang. Anjak piutang ini dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan pelayanan, pertanggungan risiko, berdasarkan bentuk perjanjian, dan juga lingkup kegiatannya. Berikut beberapa ulasannya sedikit tentang beberapa 4 jenis anjak piutang tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan pelayanan. Berdasarkan pelayanan terbagi lagi menjadi beberapa divisi, yaitu full service factoring, yaitu jenis anjak piutang yang satu ini akan mampu memberikan jasa anjak piutang secara menyeluruh, baik itu secara jasa pembiayaan ataupun non pembiayaan. Yang kedua, bulk factoring. Bulk factoring ini mampu memberikan informasi terkait jasa pembiayaan dan pada saat jatuh tempo kepada pihak nasabah atau pihak pemilik piutang tanpa memberikan jasa lainnya seperti resiko piutang, fee penjualan dan lain-lain. Yang ketiga, maturity factoring. Maturity factoring adalah jenis anjak piutang yang mampu menyediakan jasa proteksi atau risiko piutang dan juga administrasi di dalam penjualan secara menyeluruh. Yang keempat yaitu finance discounting. Finance discounting akan menyediakan suatu fasilitas pembiayaan tanpa turut ikut serta dalam hal menanggung risiko pada piutang yang tidak tertagih dalam proses pelaksanaan. Penyediaan dana tunai ketika penyerahan faktur pada pihak investor berjumlah hingga 80% dari nilai faktur dengan besaran pembiayaan yang sesuai dengan batasan kredit. Yang kedua, berdasarkan penanggungan risiko. Di dalam penanggungan risiko ada beberapa yang perlu kita ketahui, yaitu resource factoring. Resource factoring akan memiliki peraturan bahwa pihak perusahaan investor tidak bisa mendapatkan tagihannya secara penuh dari pihak debitur atau nasabah. Untuk itu, dalam hal ini klien masih memiliki tanggung jawab dalam melunasinya. Yang kedua, without recourse factoring. Berbeda dengan resource factoring, jenis anjak piutang ini akan memberikan seluruh beban tanggung jawabnya pada pihak investor, sehingga jika pihak nasabah tidak mampu membayar tagihan secara menyeluruh, maka pihak klien akan terlepas dari risiko gagal bayar. Yang ketiga, berdasarkan perjanjian. Yang pertama dari berdasarkan perjanjian ini ada disclosed factoring. Jenis anjak piutang ini akan memberikan informasi pada nasabah bahwasannya tagihannya sudah berpindah ke pihak investor. Yang kedua, undisclosed factoring. Undisclosed factoring tidak akan memberitahukan pada nasabah tentang peralihan piutangnya.
Yang keempat, berdasarkan lingkup kegiatan. Domestic factoring. Domestic factoring adalah kegiatan yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan piutang yang ada pada suatu negara. International factoring. Di dalam ruang lingkup kegiatan ini akan melibatkan perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dan memiliki peran sebagai ekspor faktor dan juga impor faktor. Yang kelima, berdasarkan sarana pengalihan. Account receivables. Dalam hal ini, klien nantinya akan diberikan bukti uang yang tersedia dalam bentuk laporan akun receivables kepada investor. Promissory notes. Promissory notes adalah suatu catatan dari pihak nasabah yang diberikan kepada pihak klien, lalu pihak klien nantinya bisa mengendorse promissory notes pada pihak investor sebagai bentuk pengalihan utang. Manfaat anjak piutang. Perusahaan yang melakukan proses anjak piutang ini mampu memberikan manfaat untuk semua pihak, yaitu manfaat untuk investor atau faktor. Pihak investor atau perusahaan anjak piutang akan memperoleh keuntungan dengan bentuk fee dan biaya lainnya dari pihak klien. Manfaat untuk klien. Klien akan mendapatkan manfaat berupa pembiayaan seperti mampu meningkatkan penjualan dan juga memperlancar arus kas. Manfaat untuk nasabah atau debitur. Pihak debitur memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pembelian dengan cara kredit. Selain itu, hadirnya jasa di dalam administrasi akan mampu memberikan kesempatan pada pihak nasabah dalam hal melakukan penjualan yang lebih cepat. Contoh perusahaan anjak piutang yang aktif di Indonesia. Yang pertama yaitu Aditama Finance. Aditama Finance adalah suatu perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjak piutang dan sewa guna usaha ataupun finance lease. Perusahaan Aditama Finance mampu memberikan bantuan untuk solusi pengembangan usaha. Yang kedua, SG Finance. SG Finance adalah sebuah perusahaan yang didirikan dari pengambil alihan PT Société Générale Consumer Finance Indonesia, suatu lembaga keuangan dari Prancis, oleh perusahaan PT Mitra Cakrawala Internasional dan Winarman Khalid pada tahun 2008 lalu. Yang ketiga, PT IVS Capital Indonesia. PT IVS Capital Indonesia adalah perusahaan pembiayaan yang sudah bergerak selama 22 tahun di Indonesia. Yang keempat, PT Tifa Finance. DSU adalah sebuah perusahaan yang fokus pada bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Perusahaan yang sudah ada dari tahun 1989 ini berubah nama menjadi PT Tifa Finance di tahun 1996 saat ini. Kemudian kita akan beralih pada peran anjak piutang dalam ekonomi. Sama seperti perusahaan lainnya, perusahaan anjak piutang juga memiliki peranan dan juga efek dampak yang penting di dalam perekonomian pada suatu negara. Kenapa? Karena kenyataan di lapangan sudah membuktikan bahwa ada berbagai sektor usaha yang memiliki masalah dalam hal pengembangan usahanya. Masalah ini merupakan masalah yang biasanya berhubungan dengan lemahnya pemasaran karena kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Accurates Online adalah aplikasi akuntansi yang memiliki banyak fitur yang lengkap untuk keperluan akuntansi perusahaan Anda. Bahkan aplikasi ini juga memiliki fitur persediaan, fitur perpajakan, fitur kas, dan lain-lain yang tentunya mampu membantu Anda dalam berbisnis. Ya, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu anjak piutang. Selebihnya saya mohon maaf atas bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.